Pemirsa, kepergian Maestro Campur Sari Didi Kempot mengejutkan banyak pihak. Menurut pihak rumah sakit, Didi Kempot meninggal akibat henti jantung. Kepergian sang maestro Didi Kempot mengejutkan berbagai kalangan termasuk keluarga. Meski tidak pernah mengeluh sakit, pihak keluarga mengakui bahwa pelantun Tembang Pamer Bojo ini memiliki riwayat penyakit asma. Sementara menurut pihak rumah sakit, Didi wafat akibat henti jantung. Kalau beliau lewat penyakit kayaknya sesek seperti asma. Itu udah terlihat kalau di saat dia pentas kan selalu membawa alat yang untuk membantu pernapasan. Untuk diagnosa awal, diagnosa saat masuk ya berarti ya? Diagnosa saat masuk itu cardiac arrest, henti jantung. Kini semua karya sang Godfather of Broken Heart ini akan selalu dikenang seluruh sobat ambyar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana agar kita bisa mendeteksi sejak dini adanya kelainan pada jantung dan bagaimana cara penanganannya? Kita telah tersambung melalui Skype dengan Dr. Sebastian Andi Manurung, dokter spesialis jantung RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat malam, Dr. Sebastian. Ya, halo, selamat malam. Iya, Dok, sebelum saya tanya lebih jauh tentang henti jantung ini, sebenarnya apa bedanya sih, Dok, henti jantung dengan serangan jantung? Ya, memang henti jantung adalah akibat akhir ya dari manifestasi yang terjadi dari awalnya. Salah satunya bisa karena serangan jantung. Jadi henti jantung itu kan adalah akibat akhir. Dan penyebabnya bisa salah satunya adalah serangan jantung. Bisa juga penyebabnya akibat hal-hal yang lain seperti gangguan irama jantung, gangguan katup pada jantung, kelainan jantung bawaan, dan lain-lain. Berarti yang berkaitan dengan penyakit jantung begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Kalau pasien mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes, kolesterol, ataupun asma, mungkinkah itu menjadi pemicu, Dok? Jadi kalau misalnya kita harus memisahkan juga penyebab kematian mendadak akibat jantung di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun. Karena memang secara statistik penyebabnya berbeda. Ketika di atas 40 tahun memang 80%, 75%, 80% penyebabnya adalah karena gangguan jantung koroner. Dan gangguan jantung koroner salah satunya diakibatkan karena diabetes, darah tinggi, perokok, kemudian riwayat dengan kolesterol, seperti itu. Baik. Jadi secara tidak langsung penyebabnya adalah seperti itu, gitu. Baik, kalau misalnya disebutkan bahwa almarhum Didi Kempot ini memang berpenyakit asma, seperti itu, Dok. Apakah ini bisa menyebabkan sudden death ini? Kalau secara kita bicara dari kepustakaan dan kita bicara dari literatur, memang penyebab kematian mendadak itu dari kepustakaan itu 75% akibat penyakit jantung ya, 75-80% karena penyakit jantung. Dan dari 80% penyakit jantung itu penyebab paling banyak adalah penyakit jantung koroner atau kita bisa sebut serangan jantung. Seperti itu. Berarti kasusnya yang banyak adalah karena memang sebelumnya punya penyakit jantung bawaan begitu ya, Dok ya? Baik. Hampir di atas 40 tahun memang mostly memang lebih banyak karena penyakit jantung. Baik, apa sih Dok yang bisa memicu hal itu dan mengakibatkan kematian mendadak ini? Memang kalau misalnya kita bicara dari penyebab utama yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner atau serangan jantung, maka sakit jantung koroner ini sebenarnya diakibatkan oleh beberapa faktor risiko. Faktor risiko yang tradisional yang biasa kita sudah sering bahas antara lain diabetes, kemudian penyakit darah tinggi, kemudian penyakit kolesterol, kemudian kebiasaan merokok. Dan sekarang sudah ditemukan beberapa banyak faktor risiko yang lain, tapi memang selalu penyakit yang dibicarakan, faktor risikonya adalah penyakit jantung koroner adalah 4 faktor risiko tadi, seperti itu. Baik. Makanya memang screening awal memang atau regular check up memang sangat diperlukan sih, apalagi memang sudah mulai ada keluhan, misalnya keluhannya sudah sakit sesak saat aktivitas, sesak saat istirahat, itu mungkin harus di rule out dulu penyakit jantungnya gitu, karena memang penyebab kematian mendadak kan lebih banyak karena memang penyakit jantung gitu. Baik, kalau melihat dari kasus di almarhum Didi Kempot, Dokter, apakah mungkin karena kelelahan begitu akhirnya menyebabkan henti jantung? Mungkin kita bicara secara general, memang salah satu yang bisa menyetus serangan jantung adalah
aktivitas yang berlebih, stres yang berlebih, atau faktor aktivitas yang berlebih ya. Jadi memang bisa juga diakibatkan oleh seperti itu. Tapi memang mesti ada dasarnya dulu. Jadi dasarnya itu memang sudah ada penyakit jantung koroner, dan ketika terpicu oleh faktor emosi dengan faktor aktivitas yang lebih berat atau kegiatan yang lebih berat, maka itu akan bisa mencetuskan serangan jantung. Jadi tanpa ada faktor dasarnya sih sebetulnya ya kelelahan itu tidak bisa mengakibatkan serangan jantung. Tapi kalau misalnya memang sudah ada underlying-nya, sudah ada penyebab dasarnya, memang sudah ditemukan penyakit jantung koroner, bisa terpicu serangan jantung karena penyebabnya adalah salah satunya adalah kelelahan, dan faktor stres emosional juga bisa. Baik, banyak hal yang bisa menyebabkan sudden death adalah paling utama adalah serangan jantung. Kita sebagai manusia, terutama bagi yang sudah berusia di atas 40, apa sih dok ciri-ciri atau symptoms yang bisa kita kenali agar lebih waspada dan kemudian check up secara mandiri ke rumah sakit? Oke, karena kita bicara mengenai penyakit jantung koroner, maka yang harus segera diperiksa apabila sudah mulai timbul keluhan sakit dada ya, terutama saat aktivitas atau saat emosi atau cepat capek saat aktivitas. Itu sudah harus sudah harus diperiksakan terlebih dahulu. Jadi prinsipnya harus diperiksakan dulu sampai terbukti bukan penyakit jantung gitu. Mungkin juga kan karena mungkin belum tentu penyakit jantung, tapi karena penyebab paling banyak kematian mendadak adalah penyakit jantung, kita harus menyingkirkan dulu penyebab yang paling terseringnya seperti itu. Baik. Nah, kalau kita bicara ada penyakit gangguan irama jantung juga ya, salah satu keluhannya adalah sering pingsan, pandangan sering gelap, kemudian berdebar-debar. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kematian mendadak pada penyakit jantung. Baik, terima kasih Dr. Sebastian Andi Manurung telah berbagi bersama kami di iNews Sore.